Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadmul Umam dengan NIM 205240062. Saya dari kelas TBIG B. Jadi pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Sains dan Teknologi dalam Islam. Sains dan Teknologi dalam Islam, tinjauan genetis dan ekologis. Nah, untuk bukunya ini buku karya dari Hasan Basri Jumin tahun 2012. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Buku ini membahas bagaimana Islam memandang sains dan teknologi, khususnya dalam konteks genetika dan lingkungan hidup yang sangat relevan dengan tantangan dunia modern pada saat ini. Jadi untuk latar belakangnya, buku ini dilatar belakangi oleh pandangan masyarakat yang sering memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan. Sains itu dianggap bersifat rasional dan sekuler, sedangkan agama itu dipahami sebagai sesuatu yang spiritual. Jadi ada perbedaan pandangan dari masyarakat. Ilmu pengetahuan itu bersifat rasional, sedangkan agama itu dipahami sebagai sesuatu yang spiritual. Itu ada beberapa pandangan dari masyarakat. Namun di sini itu penulis menolak pandangan tersebut. Dalam Islam itu, sains dan teknologi justru merupakan bagian dari upaya manusia untuk memahami ciptaan Allah dan menjalankan perannya sebagai khalifah di bumi. Untuk tujuan penulisannya di sini, penulis itu memiliki tujuan utama. Tujuannya yaitu untuk menunjukkan bahwa Islam itu mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, memberikan batasan etika dalam penggunaan teknologi. Lalu ada menekankan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan dan kehidupan. Dengan kata lain, kemajuan sains ini harus sejalan dengan nilai moral dan spiritualnya. Nah, untuk isi dan pembahasan bukunya, yang pertama itu penulis membahas konsep sains dan teknologi dalam Islam. Dalam Al-Quran banyak ayat yang mendorong manusia untuk berpikir, meneliti, dan memperhatikan alam semesta. Aktivitas ilmiah ini bukan sesuatu yang asing bagi kita. Maupun dalam Islam itu sangatlah tidak asing ya. Bahkan bisa bernilai ibadah. Yang kedua, buku ini membahas tinjauan genetis. Ilmu genetika membantu manusia itu memahami proses kehidupan dan keturunan. Di sini juga penulis juga menekankan bahwa meskipun genetika itu sangat bermanfaat, penggunaannya harus dibatasi oleh etika Islam agar tidak melanggar hak kemanusiaan. Lalu yang ketiga itu penulis mengulas tinjauan ekologis. Krisis lingkungan yang terjadi saat ini, bahkan yang sering terjadi pada saat ini biasanya disebabkan oleh eksploitasi alam yang berlebihan. Islam menegaskan bahwa manusia itu dilarang merusak bumi dan diwajibkan menjaga keseimbangan alam kita. Lalu teknologi itu seharusnya menjadi alat untuk pelestarian lingkungan, bukan untuk kehancurannya. Karena kan kita sering melihat bahwa teknologi itu di zaman sekarang digunakan untuk kehancuran seperti itu. Jadi kita harus bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Lalu untuk kesimpulan dari buku ini bahwa Islam, sains dan teknologi itu dapat berjalan selaras, bisa berjalan bersama-sama tanpa adanya pertentangan ataupun perdebatan yang tidak diperlukan, karena ya memang Islam dan sains dan teknologi itu bisa berjalan bersama, jadi tidak perlu adanya perdebatan ataupun pertentangan dari ini. Islam juga memberikan kerangka etika dan moral supaya
kemajuan ilmu pengetahuan itu bisa membawa manfaat bagi seluruh makhluk hidup. Dan juga sains tanpa nilai agama berpotensi merusak. Sedangkan agama tanpa pemahaman sains itu bisa bisa tertinggal dari perkembangan zamannya. Jadi sama-sama saling melengkapi untuk kelebihan dan kekurangannya ya. Untuk kelebihan dari buku ini ada pada relevansi, karena topiknya dengan persoalan modern dan kemampuannya itu mengaitkan sains dengan ajaran Islam, itu kelebihannya. Namun untuk kekurangannya, buku ini masih bersifat konseptual dan membutuhkan pengembangan lagi dalam bentuk studi kasus atau data empiris, supaya buku ini tuh bisa lebih kuat lagi secara akademik, seperti itu. Jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Oke lah, untuk penutupnya, secara keseluruhan buku Sains dan Teknologi dalam Islam karya Hasan Basri Jumin ini sangatlah layak untuk dibaca, khususnya bagi mahasiswa dan akademisi yang ingin memahami hubungan antara agama, sains, dan tanggung jawab ekologis. Seperti itu. Demikian review buku yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.